Kedelapan, landasan administratif. Kelima macam landasan tersebut di atas secara berurutan harus dicantumkan pada bagian pengantar undang-undang. Perumusannya dapat dibagi ke dalam 3 kelompok atau subbagian, yaitu A. Subbagian pertimbangan atau konsideran menimbang, B. Subbagian pengingatan atau konsideran mengingat, dan kadang-kadang ditambah pula dengan C. Subbagian perhatian atau konsideran memperhatikan. Dalam konsideran menimbang, yang perlu dimuat adalah 1. Landasan filosofis, kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan politis. Konsideran mengingat berisi landasan juridis normatif, sedangkan konsideran memperhatikan memuat landasan yang bersifat administratif. Kadang-kadang ada juga undang-undang yang tidak mencantumkan konsideran memperhatikan ini sama sekali. Dalam hal demikian, berarti pembentukan undang-undang tidak menganggap perlu mencantumkan landasan yang bersifat administratif tersebut dalam konsideran secara formal, karena dianggap sudah dengan sendirinya telah mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Di beberapa negara lain, terutama yang menganut tradisi common law, kebiasaan untuk mencantumkan berbagai landasan seperti tersebut di atas tidak dikenal. Format peraturan perundang-undangan di negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris hanya dimulai dengan judul dan preambul. Setelah itu, materi peraturan perundang-undangan langsung memuat klausula-klausula yang menjadi isi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Materi kedua tentang perumusan undang-undang. Yang pertama, perumusan judul dan kepala surat. Di samping pembagian dan pengaturan mengenai muatan materi undang-undang, yang juga penting mendapat perhatian adalah soal yang biasa dianggap sepele tetapi penting, yaitu judul dan kepala surat. Di beberapa negara, kepala surat ini diatur berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah masing-masing negara. Di Amerika Serikat, perumusan undang-undang sebagai produk legislatif dituangkan dalam naskah dengan kepala surat Congress of the United States of America yang terdiri atas the House of Representatives dan the Senate. Tetapi, Undang-Undang Republik Indonesia berkepala surat Presiden Republik Indonesia. Perumusan naskah undang-undang selalu dimulai dengan judul kepala surat Presiden Republik Indonesia, nomor dan judul undang-undang, dan dengan perkataan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta subjek Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, dimuat pula konsideran undang-undang yang terdiri atas konsideran menimbang dan konsideran mengingat. Setelah itu, bagian materi undang-undang terdiri atas ketentuan umum, ketentuan pokok yang menjadi substansi undang-undang, ketentuan tambahan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penutup undang-undang serta penjelasan undang-undang. Ketentuan penutup dirumuskan sebagai pasal terakhir dan biasanya mengatur tentang waktu pemberlakuan undang-undang. Penjelasan undang-undang ditempatkan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Hanya saja, pengundangan dan pengumuman naskah undang-undang ditempatkan dalam lembaran negara, sedangkan penjelasan undang-undang dalam tambahan lembaran negara. Pembedaan tempat atau media pengumuman ini disebabkan oleh kebiasaan sejak zaman Hindia Belanda di mana penjelasan selalu ditempatkan terpisah. Kedua, ketentuan umum atau interpretation clause. Dalam istilah ketentuan umum, seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau preambul undang-undang. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap undang-undang selalu didahului oleh ketentuan umum yang berisi pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti definition clause atau interpretation clause yang dikenal di berbagai negara lain. Meskipun kadang-kadang kurang mendapat perhatian bagi sarjana hukum, adanya ketentuan umum atau interpretation clause ini dalam setiap undang-undang dianggap sangat penting sebagai alat perlengkapan bagi perancang undang-undang atau legislative drafter dalam menjalankan tugasnya. Dengan mendefinisikan berbagai kata dan istilah teknis atau frasa-frasa yang dianggap penting dalam undang-undang, perancang atau the drafter dapat menyusun rumusan undang-undang yang bersangkutan secara sederhana dan mudah dimengerti. Karena itu,
Perkataan yang terkandung dalam suatu undang-undang tidak boleh ditafsirkan lain daripada apa yang dimaksud oleh undang-undang itu sendiri. Hal ini penting disadari, karena definisi operasional suatu kata dalam satu undang-undang mungkin saja berbeda dari definisi yang dirumuskan dalam undang-undang.